Silakan doa tulang, silakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu anugerah yang Kau berikan, supaya ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, dimanapun mereka berada, dan termasuk ini rekam nanti, dan siapapun yang melihat dan mendengar menjadi berkat untuk kaum milenial, sebagai berkat bagi kehidupan mereka sehari-hari dan masa depan mereka dalam tema integritas anak muda milenial. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, ampuni dosa kesalahan kami menyambut berkat dalam penyampaian firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Amin. Shalom. Halo Amin. semuanya. Shalom. Coba Shalom. silakan, saya tidak ngomong sama patung, silakan tampilkan tampilkan mukanya masing-masing. Ayo, Ya, Angel buka kameranya, Angel, saya baby. tidak tampil dengan patung, jadi silakan tampilkan wajah kalian kalau mau berani. Ya, Maaf, makan siang. Maaf sambil dengar. Maaf banget. ya. Maaf. Angel belum, Yora belum. Angel, Ya, Yora, siapa lagi? Ya, Anggi mana Anggi nih? Anggi kemana? lagi sibuk kepanitiaan majelis dia, tulang. Oke. Tema yang dikasih adalah kita santai saja ya dengan gaya Ya, santai aja, masing-masing. tulang. Santai aja. Ya, integritas anak muda milenial yang disampaikan oleh Pastor Gary. Dari saya ini integritas anak muda milenial. Ini bukan hal yang gampang, sebenarnya tema ini terlalu berat ya. Katakan terlalu berat dihadapi dengan kondisi zaman after. Ini sudah after milenial. Sekarang ini bukan milenial lagi. Sudah after milenial. Menghadapi menuju akhir zaman. Sekarang zaman akhir, belum akhir zaman. Jadi menuju akhir zaman itu semakin banyak tantangan dan cobaan. Saya bingung nanti melihat anak-anak ke depan, cucu-cucu saya, cicit saya, buyut saya menghadapi zaman yang semakin kompetitif, semakin gila, semakin sesat, semakin sulit. Karena 1 Timotius mengatakan pada hari-hari terakhir, anak-anak tidak menghormati orang tua, tidak tahu beragama, tidak tahu berterima kasih. Itu semakin sulit. Ya, tidak menghormati orang tua, tidak tahu beragama, tidak berterima kasih, melakukan kejahatan. Nah, ini yang harus kita hindari bagi orang yang dalam Tuhan. Orang yang tidak kuat dalam Tuhan akan tergilas, akan hancur, dan pastinya nanti tidak masuk lagi di dalam kerajaan surga. Itu sudah pasti di dalam firman Tuhan Ibrani. Jadi anak-anak itu di sini saya mau katakan bahwa hari ini integritas anak muda milenial saya ambil dari kata integritas. Integritas adalah suatu sikap dari keutuhan, dari sikap kejujuran, dari sikap mentalitas, dari sikap prestasi, dari kaum muda. Ya, tentunya ini anak muda, kaum muda di zaman milenial atau yang lahir di zaman milenial. Anak-anak muda milenial itu adalah tahun 1990 sampai tahun 1920. 1910 ya. Jadi artinya 2010, sorry, 1990 sampai 2010. Itu zaman-zamannya milenial. Kalau saya pastor itu zamannya baby boomers ya. Jadi artinya kalau tidak salah istilah-istilah itu saya kurang paham ya. Tetapi ya zaman milenial itu tahun 1990 teknologi sudah mulai maju, komputer sudah ada, tahun 2000 HP sudah menjadi konsumsi umum, publikasi sangat terbuka, informasi didapat dengan mudah. Nah, sekarang kita bahas adalah kedua kata itu. Tadi sudah saya jelaskan milenial, tadi saya sudah jelaskan itu integritas.
Integritas adalah sikap yang utuh dari kesatuan mentalitas, jiwa, dan rohani yang tingkatnya tingkat yang berprestasi tentunya. Ya, tingkatnya berprestasi. Jadi kalau dikatakan integritas tidak hanya sikap kejujuran, bukan hanya sikap jujur, tapi dia juga mempunyai mentalitas yang baik. Secara umum, yang saya bahas ini masih secara umum. Bagaimana dalam sikap rohani kekristenan dalam integritas? Integritas di dalam sikap rohani artinya mental yang mental rohani, mental surgawi, mental anak muda Tuhan. Mental anak muda Tuhan harus jauh lebih besar kualitinya dan kuantitasnya daripada anak muda dunia. Sangat disayangkan saya sebagai generasi muda waktu pada saat itu dengan generasi muda zaman sekarang bisa dikatakan boleh dibandingkan sebagai studi perbandingan bahwa integritas anak muda sekarang ini masih belum tunggu yang lahir tahun 1990 sampai 2000 itu masih belum menunjukkan prestasi yang hebat. Atau mentalitasnya belum bisa ditunjukkan dalam mentalitas yang hebat, sikap yang hebat, rohani yang hebat, jiwa perjuangan yang hebat, kekuatan yang hebat, kesabaran yang hebat. Itulah integritas anak rohani yang sesungguhnya diminta Tuhan. Mari kita buka Daniel 1 ayat 4. Mungkin anak-anak tahu di sini, ya, firman ini bukan hal yang asing bagi kita. Daniel 1 ayat 4. Daniel 1 ayat 4, saya akan bacakan karena nggak bisa ditampilkan mungkin ya. Daniel 1 ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Ya, Daniel 1 ayat 4 itu ayat kebanggaan saya. Ya, ini ayat kebanggaan saya. Saya dari muda, seperti saudara-saudara, waktu saya masih di gereja HKBP dulu Ramangun, saya sebagai pelatih kur dulu, saya selalu memegang ayat ini untuk saya berpacu dalam kehidupan saya. Saya mengagumi Daniel dan Paulus. Daniel adalah anak muda yang tidak terlampau muda sebetulnya. Dia adalah orang muda, dikatakan orang muda yang tidak ada celah. Padahal kita tahu Daniel adalah orang yang termarginalkan. Bukan orang yang, ya saya katakan, anak orang kaya, orang yang hormati, anak bangsawan, bukan. Daniel adalah anak muda yang termarginalkan yang diambil dari Raja Nebukadnezar dari pengungsian, dari pembuangan. Bayangkan anak yang dari keturunan yang dibuang. Dia adalah orang yang tidak ada celah. Integritas sangat kuat. Integritas sangat melekat bagi orang-orang yang tidak ada celah. Tidak ada kata untuk membuli dia. Tidak ada kata untuk menjelekkan dia. Tidak ada kata aib bagi dia. Misalnya ada anak muda, kamu malas. Kamu nggak berprestasi di sekolah. Kamu suka melawan orang tua. Kamu suka mencuri. Kamu tukang terlambat. Kamu jomblo. Artinya banyak hal celah untuk membuat orang itu bisa untuk dibully atau diejek. Nah, Daniel bersama teman-temannya tidak ada celah. Ya, dari segi rohani ya, kita tahu cerita Daniel sangat kuat. Puasa, dan kita mengerti sampai sekarang puasa Daniel. Dia tidak mau mencemarkan diri dengan makanan-makanan istana.
Dia tidak mau mencemarkan dengan gaul yang tidak benar, pergaulan yang buruk. Dalam Korintus juga kata pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Dia tidak pernah nongkrong-nongkrong. Anak muda sekarang zaman milenial saya ngerti terlalu banyak ya kafe, ya kafe shop, apapun namanya tempat tongkrongan. Nah, saya jujur saja pribadi saya sebagai orang tua sekarang ini dulu ya Anda boleh lihat gelar saya begitu banyak bererot. Ya, belum lagi gelar yang lain, jabatan begitu. Itu tidak mungkin saya punya gelar profesor atau jabatan-jabatan yang dipercaya oleh pemerintah maupun dari manapun. Itu tidak mungkin hanya begitu saja menerima seperti durian runtuh. Saya masih umur berapa ya? Waktu itu saya sudah mencari uang dari kelas 4 SD. Ya. Saya tidak ada waktu untuk, ya saya bermain. Saya juga pemain band, ya saya pemain band. Saya juga penyanyi. Saya juga pemusik, ya pemusik. Saya juga olahragawan, karateka. Ya, tetapi tidak pernah tertinggal di dalam kelas untuk nilai-nilai yang bisa dikatakan baik lah. Saya punya beasiswa, ya saya dapat beasiswa. Tetapi semua itu saya jalani. Dan tentunya banyak teman wanita ada, tetapi saya tidak punya waktu untuk pacaran. Untuk ngantar ke sini, ngantar ke situ, ya, untuk wah kuncar, ya hampir katakan tidak punya waktu. Tetapi apakah saya jomblo? Enggak. Ya, ini ada admit sebentar. Saya harus admit. Ada beberapa teman yang masuk. Jadi saya bisa dikatakan tidak ada celah untuk pada saat itu. Karena saya berpikir saya punya 3 adik yang harus saya contohkan hidup saya jadi teladan bagi mereka. Karena ayah saya meninggal saya umur 10 tahun kan sempat SD. Sehingga membuat integritas saya kuat. Saya waktu bekerja di kantor pun kita integritas. Padahal Anda tahu kalau saya kerja di Bank Indonesia, kesempatan untuk menjadi kaya raya karena saya manajer KLBI Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Begitu kesempatan banyak dengan pihak bank untuk kerjasama untuk mendapatkan uang. Tapi karena saya takut Tuhan, sehingga saya tidak berani untuk korupsi. Pada kesempatan itu terbuka lebar. Hanya saya bilang kepada bank, tolong berikan success fee-nya atau komisi kepada saya. Saya perlu ini, perlu itu. Cepat sekali mereka bisa antar itu. Seperti teman-teman saya. Anda bayangkan teman saya ada yang setiap hari mengantongi di lacinya itu 100 juta per hari pada zaman itu. Pada saat Anda lahir. Pada saat Anda lahir 100 juta teman saya. Paling minim 10 juta teman. Tapi saya 1 rupiah pun saya tidak ada. Itulah sikap integritas yang dibangun dari kecil. Ya, tidak terpengaruh dengan bujuk rayu setan. Ya, bagaimana saya waktu di Manado, di daerah-daerah saya kunjungan sebagai manajer. Bukan tidak banyak pengusaha. Ya, pengusaha untuk mendatangkan wanita-wanita cantik di kamar hotel. Ya, sebagai pejabat. Saya diberikan banyak fasilitas oleh pihak bank untuk merayu saya supaya saya mau mencairkan dana dari KLBI untuk pada mereka, kepada bank-bank. Dan pengusaha itu berusaha bagaimana merayu untuk bisa saya mencairkan dana itu dengan cara yang tidak benar. Sampai banyak yang mau menikah dengan saya. Ya. Dan saya katakan, no way. Dan kita berani mengatakan no way terhadap dosa. Dan kita tahu itu dosa. Memang dosa itu nggak kelihatan, nggak bejendol, nggak benjol. Tapi dosa itu jangan dipikir, Tuhan sayang sama saya. Tetapi Tuhan tidak suka dengan dosa saya. Tuhan mengasihi semua manusia. Tapi Tuhan tidak suka dengan dosa manusia. Ingat itu anak-anak. Sehingga saya integritas. Sehingga waktu itu Bapak Presiden Soeharto pada saat itu mau mencalonkan saya waktu itu menjadi seorang dirjen
Ya, tapi sayang beliau sudah lengser dan meninggal, dan saya ya tidak, sampai sekarang enggak. Artinya dengan prestasi integritas seperti Daniel, ya saya akan bacakan lagi ulang Daniel 1 ayat 4. Yang berperawakan baik, yang memiliki berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian ilmu, yang orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Yang cakap bekerja untuk bekerja dalam istana raja. Daniel bekerja dalam istana raja. Dia anak muda yang punya integritas. Dan inilah yang menghilangi saya waktu saya menjadi pemuda gereja HKBP Ramangun. Saya diilhami dengan ayat ini untuk saya berpacu dalam prestasi supaya saya bisa bekerja dalam istana. Dan puji Tuhan, saya bukan orang yang anak bangsawan. Saya anak termarginal yang tidak masuk dalam hitungan. Dan tetapi Tuhan yang mengangkat. Bukan karena saya, tapi Tuhan mengangkat, dan saya bekerja dalam lingkungan istana. Nah, gitu juga Daniel. Inilah yang menghilangi saya menjadi orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas tadi saya katakan memahami berbagai hikmat. Berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian ilmu. Wah, ini yang penting. Ya tentunya, saya sebagai sarjana teknik industri pada saat itu, ya sebagai sarjana teknik industri, ditantang untuk mengetahui dunia perbankan. Padahal dunia perbankan adalah bukan hal yang gampang. Kalau insinyur itu teknik industri kan bisa ada hitung-hitungan, ada formulanya. Ya, ada formulanya. Ada rumusnya, gampang sekali. Tapi bagaimana dengan ekonomi? Perbankan yang sama sekali saya tidak pernah mengerti. Ya. Tetapi kita harus memahami dan punya pengetahuan yang banyak. Puji Tuhan. Kita berpacu dan belajar, dan diajari, dan kita belajar dan mengajari. Dan saya menjadi instruktur, menjadi pelatih di seluruh Bank Indonesia, seluruh Indonesia. Coba bayang. Siapa saya? Siapa saya? Tetapi buktinya harus ada integritas, itu bukan sekedar kejujuran. Tadi saya katakan saya jujur. Tapi juga harus punya prestasi, punya kemampuan yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu kata Boanerges, kata Boanerges itu adalah anak-anak guru, anak-anak langit, anak-anak istimewa, anak-anak yang berprestasi, anak yang punya kemampuan yang sangat dahsyat. Jadi kalau kadang-kadang saya suka protes sama worship leader. Worship leader di gereja kan sering, gimana kabarnya? Luar biasa. Sekarang sebagai hamba Tuhan, saya kadang-kadang bingung. Apanya yang luar biasa? Kalau hidup anak-anak atau jemaat itu hanya biasa-biasa aja. Atau hidup standar. Atau hidup di bawah standar malah. Ya. Gaji hanya UMR misalnya. Ya. Terus hidup pas-pasan. Hutang banyak, udah gitu jomblo lagi. Kasian banget hidupnya seperti itu. Artinya apa, saudara? Integritas itu, kata integritas, makanya tadi di awal khotbah saya bilang sama kita semua, itu tema yang terlalu berat. Tapi itulah memang yang harus diminta Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, menjadi seorang anak muda yang mampu mempunyai integritas. Saya sebagai ketua Ikatan Alumni Lemhanas Taplai Angkatan 3 tahun 2021 pun, saya di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Saya sering menyampaikan ceramah-ceramah, seminar, podcast, talk show kepada kaum muda. Dan saya juga menjadi pembicara di Malaysia kepada kelompok anak muda dari mulai SMA sampai perguruan tinggi. Jadi saya melihat ini kesempatan firman Tuhan diwujudkan melalui kaum muda. Kita tidak bisa menunggu, dan dimulai dari kita.
Sampai hari ini kalau ditanya, pastor sudah selesai berkarya? Enggak. Saya masih jauh dari apa yang diharapkan Tuhan. Masih jauh. Karena firman Tuhan dikatakan semua lidah mengaku, semua lutut bertulut mengaku Yesus Kristus. Nah, itu tugas siapa? Ini tugas kita semua. Tapi generasi yang tua, oke lah, kita anggap mereka sudah expired. Ya. Sekarang ini kita yang kaum muda ini adalah yang bertunas ini, saudara dan saya harus bekerja keras. Menciptakan firman Tuhan yang mengatakan semua lidah mengaku, semua lutut, itu kerja kita. Nah, bagaimana orang mengatakan Yesus sebagai Kristus, sebagai Tuhan, kalau kita tidak menjadi garam terang, menjadi berkat bagi dunia. Bukan hanya bangsa Indonesia. Bagi dunia. Saya pengajar, saya juga sebagai pemimpin di Malaysia. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat nantinya di masa depan, itu dimulai bukan besok. Integritas itu harus dibangun dari muda, dari kecil. Ya, dari kecil atau dari muda, ya oke lah. Itu harus dibangun. Kalau ada yang menjadi pengusaha sukses, pengasuh sukses, menjadi pekerja yang hebat lah. Karyawan yang hebat, menjadi manajer, menjadi direktur nantinya. Bukan asal cari gaji. Nah, saya kadang-kadang melihat anak muda sedih. Yang penting kerja. Enggak. Maaf. Saya sebagai pastor dulu, waktu seperti saudara, saya yang milih kerja. Bukan kerja yang saya jujur saja, bukan sombong. Ini kesaksian. Saya diterima di berbagai instansi dan perusahaan. Ada perusahaan bank besar dulu, beberapa bank besar. Saya lulus tes, saya mau tes kemampuan saya. Ya dulu Anda mungkin zaman milenial nggak ngerti itu yang namanya Bank Duta, Lipo Bank, Bank Pasifik, bank apalagi banyak Pak. Lulus tes dari sekian puluh ribu, apalagi Bank Duta, saya ingat katanya 100.000 yang melamar. Saya diterima dari 100.000 10 orang yang diwawancarai pada akhir oleh direksi. Saya masih ingat. Begitu juga Bank Pasifik, begitu Lipo Bank. Dan akhirnya saya diterima di Bank Indonesia. Itu saya pilih. Ya, saya tes, saya milih. Artinya kita tidak mau hanya karyawan biasa. Saya punya target. Saya punya tujuan, punya visi misi. Apa yang mau saya dapat dari pekerjaan ini? Menjadi garam terang. Ya, kalau saudara harus jadi garam terang di keluarga dulu, orang tua, kakak adik. Itu paling minimal, itu paling kecil. Bertanggung jawab untuk kehidupan orang tua nanti di hari tuanya. Bertanggung jawab untuk adik-adik yang belum sekolah nanti atau masa depan mereka. Itu paling kecil. Bertanggung jawab kepada gereja. Itu juga punya tanggung jawab. Jangan dipikir kita sebagai anak Tuhan nggak punya tanggung jawab di gereja. Oh, siapa di antara kalian yang rajin beri perpuluhan? Ya. Itu harus rajin. Jangan katakan ikuti debat-debat pendeta tuh, nggak perlu persepuluhan, itu ngawur tuh pendeta seperti itu. Kita harus rajin memberikan kepada Tuhan. Makanya di Indonesia kalah dengan negara lain. Kenapa? Misi atau penginjilan di Indonesia nol. Ya. Saya seorang misionaris. Gini-gini saya juga misionaris. Anak muda tidak pernah terlibat sekarang dalam misi. Oh, bayangkan. Tapi kalau di Malaysia, maaf, dari mulai SMA, mahasiswi, itu sudah mulai bermisi mereka. Bermisi. Padahal mereka negara Islam. Mereka bermisi, betul-betul bermisi. Masuk ke pedalaman, mengajar orang-orang pedalaman, menginjili orang pedalaman. Nah, itu mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Itu baru tanggung jawab kepada gereja. Mereka orang-orang baik sama orang tuanya. Ya, mereka tanggung jawab kepada adik-adiknya. Dan mereka bertanggung jawab kepada gereja. Dan saya melihat mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, saya didik di sana. Anak-anak Tuhan tentunya. Mereka menjadi pekerja yang hebat.
Ya Tuhan tentunya tidak lupa kepada jasa-jasa mereka, kebaikan mereka. Dan mereka diangkat Tuhan, punya prestasi. Coba di Malaysia itu lihat. Hampir sebagian besar orang-orang Kristen dipakai. Menduduki jabatan-jabatan yang luar biasa. Makanya kalau di sana, gimana kabarnya? Luar biasa, saya akui luar biasa. Kalau di Indonesia, bagaimana kabarnya? Apanya yang luar biasa, saya pikir. Kadang-kadang saya bingung melihat anak-anak Indonesia ini prestasinya. Ya, harus dimulai dari kita. Nggak usah nunggu orang. Ya. Nah, mereka bekerja di pemerintahan, di kerajaan. Kalau sana bilangnya kerajaan. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Nah, inilah yang dikatakan integritas anak muda. Anak muda, dimulai anak muda, generasi yang punya energi, kesehatan yang masih prima. Kalau kayak saya ini kan sekarang sudah mulai lemah, sudah mulai menurun, ya nggak bisa dipungkiri. Ya, hari ini aja saya kurang sehat, sudah 2 hari tubuh saya diserang, ya kelemahan, buang air yang nggak normal. Ya. Saya makan sedikit salah aja sudah terus diserang. Beda waktu kayak saudara, 1 hari, jujur aja kalau ditanya, saya 1 hari itu tidur paling lama, 4 jam. Saya tidur paling cepat dulu jam 12 malam, tapi jam 4 pagi saya harus sudah bangun. 4 jam. Jarang itu yang namanya tidur jam 10 malam saya tidur. Rata-rata 4 jam. Kadang-kadang kalau kerja sampai pagi, nggak tidur. Kalau saya ke daerah rata-rata 3 hari seminggu, 3 hari itu nggak tidur. Tidurnya mana? Di mobil dan di pesawat. Itu saja. Nah, kadang-kadang jam istirahat makan siang saya sempatkan waktu tidur setengah jam cukup. Saudara, itulah yang namanya integritas. Kita kalau lihat Daniel itu luar biasa. Jadi masukkan ke dalam dapur api. Ya, ada singa lagi. Aduh. Ya, dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Bagaimana dengan kita? Anak muda. Halo, anak muda, katakan yes. Amin. Ya. Jangan lagi kita, integritas itu harus penting. Sekarang kuncinya integritas anak muda milenial. Ya, sekarang zaman teknologi sangat terbuka. Teknologi sangat terbuka. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 12 yang terakhir. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Ini perlu bagi saudara. Mungkin Pak Johan agak keras karena saya memang sangat suka dan cinta anak muda. Supaya anak muda ini bangkit. Oke, saya bacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oh, luar biasa. Ini kalau saya khotbahkan bisa 4 jam ini. Saya waktu buat seminar di Malaysia ini 4 jam. Temanya ini. Ya, jadi teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Wah, luar biasa. Bisa nggak itu? Integritas. Tadi integritas dari Daniel perjanjian lama. Sekarang integritas menurut perjanjian baru. Berat itu Pastor Gary. Berat. Ya, berat. Tapi itu mudah dilakukan kalau saudara hidup bersama Roh Kudus. Ya, saya memberikan tantangan sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Tantangan. Bagaimana anak, bagaimana Angel, bagaimana Baby, bagaimana Anggi, bagaimana Yoram, bagaimana siapa lagi semua di sini. Ya, ya, Paris, ya, siapapun di sini, termasuk Pastor Gary, saya. Dalam pelayanan juga kita ditantang Pastor Gary. Bagaimana tahun depan? Bagaimana 2 tahun lagi ke depan kita? Bagaimana 5 tahun lagi ke depan? Bagaimana 10 tahun lagi kita? Sudahkah Anda membuat rancangan? Apa yang harus saya lakukan?
integritas anak muda milenial. Jadi zaman tahun 90 sampai tahun 2010, gimana anak-anak muda milenial? Tentunya saudara-saudara yang ada di sini adalah milenial tentunya. Kalau saya bukan milenial, baby boomers. Jadi kelompok milenial harus maju. Ya, berprestasi harus jauh lebih hebat. Sekarang teknologi, saya dulu baca buku hermeneutik aja atau buku itu interlineal Bible, itu harus pakai segini tebal tuh, harganya 3 juta. Ya. Sekarang tinggal buka di HP. Ya, semua ada, Mbah Google, Profesor Google udah ada, tinggal gampang. Ya. Jadi semua ada, gampang kok. Melamar kerja dulu saya pakai masukin ke kantor pos. Ya. Kalau sekarang Anda tinggal isi online, isi formulir di website, gampang. Ya. Mau cari cewek dulu susah. Ya, kalau saya sih gampang. Ya. Sekarang gampang. Tapi kalau orang berprestasi, bukan kita nyari, kayak saya dulu, cewek yang ngejar saya. Ya, bukan sombong, ini kesaksian. Sampai sekarang, maaf sampai sekarang. Udah tua gini masih banyak yang naksir, bukan sombong. Ya. Kalah Pastor Gary mah. Kalau saya sampai sekarang, kalau orang berprestasi, percaya sama saya, ngomong aja, orang ngejar kita kok. Gak usah capek-capek. Ini jomblo di sini, yang jomblo gampang. Ya, lebih baik kita dicintai pada kita mencintai bertepuk sebelah tangan. Kasihan deh lu. Jadi kalau mau cari pasangan, cari orang yang mencintai kita. Bukan hanya kita mencintai, nanti bertepuk sebelah tangan, menikah, nanti seumur hidup sakit hati. Lebih baik orang betul-betul mencintai kita. Ini juga perempuan-perempuan. Saya sebagai konselor sering menghadapi perempuan-perempuan. Bapak pendeta, waktu 1 tahun, 2 tahun dia cinta sama saya. Sayang banget. Karena sudah umur 10 tahun perkawinan, boro-boro. Selingkuh dia Pak Pendeta. Rasain loh dalam hati saya. Lu pacaran kagak pakai tanya Tuhan. Nah, yang saya tanya, lu cinta banget? Iya, saya cinta banget. Dulu pasangannya, iya sih, gue yang ngejar-ngejar dia Pak Pendeta. Rasain loh. Ya, harus dia juga mencintai kita. Nah, itu saja sambil bergurau. Sebetulnya saya senang bergurau, cuma karena judulnya terlalu berat. Pastor Gary kasih tema ini berat-berat banget sih. Gue bingung sama dia nih. Ya, bingung banget gue sama dia. Berani banget kasih tema integritas. Lu main sama gue. Ya, berarti integritas harus kuat. Kuat tadi saya bilang sikap, mental, rohani, jiwa, kesabaran, kekuatan, fisik, pengetahuan, cakap, itu harus dimulai dari muda. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan, saya serahkan kepada host Pastor Gary. Ya, tulang doa dulu, doa pengurapan. Ya, doa pengurapan. Ayo kita berdoa. Haleluya, haleluya, Lord Jesus, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Hamba-Mu yang terbatas sudah menyampaikan tema integritas anak muda milenial. Mengambil contoh dari kehidupan Daniel dalam perjanjian lama. Mengambil contoh dalam perjanjian baru dari Timotius, seorang anak muda yang memang dari kecil sudah dipersiapkan menjadi orang yang berprestasi, Tuhan, mendampingi Paulus. Sungguh dua contoh perjanjian lama, contoh perjanjian baru mengilhami kami. Sehingga kami mampu melakukan integritas, sikap integritas mental kami, rohani kami, jiwa kami, pikiran kami, dan pengetahuan harus kami pacu terus sepanjang umur hidup kami. Tuhan, angkat tangan kalian saudara-saudara. Kami memohon Tuhan, curahkan urapan-Mu. Angkat tangan, kedua belah tangan. Rasakan urapan itu. Rasakan urapan itu. Rasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, Roh Kudus menjamah kita semua. Bukan hanya saudara, saya pun dijamah Tuhan. Saya merasakan jamahan itu. Saya merasakan urapan Tuhan dari kepala saya, sudah saya rasakan. Oh Tuhan Yesus, Lord Yesus, terus Jehovah Shaddai.
Kudus, kudus, Jehovah, Eswehar. Oh, Hagios, Hagios, Kurios, Sotios, Yeshua, Hamasya. Rasakan anak-anakku. Terimalah urapan Roh Kudus dalam hidupku. Terimalah urapan, saya merasakan anak-anak, saya merasakan urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Sekalipun kita terbatas oleh fisik, tetapi secara maya kita tidak terbatas. Rasakan, saya dari kepala saya merasakan urapan Roh Kudus. Terima urapan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam integritas. Yang memampukan kita untuk hidup di dalam kemampuan. Sebagai anak-anak muda milenial yang anak Tuhan, anak rohani yang mampu melakukan kekuatan, melakukan prestasi yang luar biasa. Menjadi teladan bagi keluarga, menjadi teladan bagi gereja, bagi teladan bagi bangsa negara, bagi teladan bagi dunia. Oh Tuhan, ajar kami untuk berpacu dalam prestasi, berpacu dalam rohani, berpacu dalam kehidupan. Mampukan kami. Rasakan. Haleluya. Terima zaman Alkitab. Tuhan mengurapi kita. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Dr. John Parasa Beribu, MA, MTH yang telah menyampaikan tentang integritas anak muda milenial di Zoom Unity for Jesus. Ya, kita akan lanjutkan kepada pengumuman. Silakan Kak Febi. Saya akan sampaikan pengumuman. Saya screen. Ya, jadwal ibadah dalam sepekan. Jadwal pertama adalah Senin, itu gerakan baca Alkitab plus rapat pengurus jam 13, jam 1 siang. Rabu adalah komsel jam 1 siang, Sabtu adalah komsel jam 1 siang. Sekali lagi saya katakan, gerakan baca Alkitab plus rapat pengurus jam 13, jam 1 siang, Rabu jam 13 itu adalah komsel, dan Sabtu jam 13 jam 1 siang adalah komsel. Persembahan dan perpuluhan di OCBC NISEP 693 8133 66 350 6938 133 66 350 bisa dikirim ke atas nama S. Gary Morris Simon Unity for Jesus. Donasi ini akan diberikan kepada orang yang membutuhkan, Bapak Ibu Saudara. Keterangan setiap ibadah komsel baik GBA, komsel setiap Senin, Rabu, dan Sabtu disertai dengan doa pengurapan. Informasi ibadah dan pelayanan pembinaan rohani adalah saya sendiri, Pendeta Gary Morris 085697027878, Pendeta Gary Morris 085697027878. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan sekarang kita akan lanjutkan doa syafaat oleh Angel. Silakan. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh besar kamu dalam kami ya Tuhan, Allah yang membentuk kami di tangan-Mu. Ya Bapa, pada sore hari ini terima kasih buat kasih-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau berikan untuk kami. Ya Bapa, lindungilah komunitas kami ya Bapa, Unity for Jesus, supaya kami bisa bertumbuh, berkembang dalam iman. Bapak udah berkati Kak Anggi, udah beri dia jalan terbaik-Mu ya Bapak, supaya ia bisa memiliki pekerjaan yang layak untuk dia Bapak. Jangan membuat dia minggir ya Bapak, tolong Kau lindungi Kak Anggi dimanapun dia berada. Dan Tuhan, kami berdoa untuk orang tuanya. Kau berkati dua orang tuanya dimanapun dua orang tuanya berada. Dan kami berdoa untuk kemenangan dia ya Bapak. Kau berkati dia, berikanlah dia kesehatan, kekuatan, dan bisa mengandalkan Engkau lebih dalam lagi.
Ya Bapak, kami berdoa untuk Kak Feby ya Bapak. Kau berkati dia ya Bapak, kau lindungi setiap usaha pekerjaan pelayanannya ya Bapak. Kami serahkan Kak Feby dalam tangan-Mu dan berkati setiap keluarganya, supaya keluarganya itu bisa tetap harmonis dan bisa mengandalkan Tuhan selalu. Tuhan ya berkati pastor ya Bapak, ya beri dia kesehatannya pulih ya Bapak, supaya ia bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Nah, kami tahu bahwa pertolongan-Mu itu sangat besar dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapak, kami berdoa untuk anak yatim piatu. Berikanlah mereka kesehatan, pertumbuhan rohani ya Bapak, supaya mereka bisa bertumbuh dalam iman dan bisa mengenalkan Tuhan lebih dalam lagi. Ya Bapak, kami tidak putus-putusan kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami. Berkati ya Bapak bangsa Indonesia kami, baik di luar daerah maupun di dalam daerah. Berkati ya Bapak, urutkanlah tangan untuk negara kami, dan berkati presiden, wakil presiden, sampai bawaannya, asistennya ya Bapak. Kami serahkan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau selalu ada untuk kami, Engkau itu Allah Immanuel. Itu ya Bapak, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan berkati anak ya Bapak dalam pekerjaannya. Dan berkati dari dua orang tuanya, meskipun tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, kami tahu bahwa ada hamba-Mu ya Bapak. Kau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan jangan membiarkan dia dibenci sama orang lain. Ini doa kami, haleluya, amin. Kembalikan ke os. Ya, terima kasih untuk Angel Kasonso. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Insinyur Dr. Johan Pasaribu. Silakan. Ya, mari kita satukan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya unity Jesus Christ boleh terus berkembang. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak anak muda yang bangkit dalam integritas anak muda milenial yang mampu menjadi garam terang, menjadi teladan bagi dunia dan bangsa dan gereja dan orang tua dan keluarga. Mampukan kami menerima berkat daripada Tuhan untuk kami hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus sendiri langsung menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kau damai sejahtera. Dan terimalah anugerah Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya didapati kita semua di awan kemuliaannya dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun sebagai imam dan raja. Dan pada akhirnya kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Insinyur Dr. Johan Pasaribu. Kita akan ajukan pertanyaan, 3 pertanyaan. Bagaimana sih contohnya, trik-triknya, tapi the rest ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih Bapak Pendeta Johan. Ayo, speak up semuanya. Makasih Pas Maulite Godang, Pastor. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pastor. 3 pertanyaan. Lanjut, Anggi mungkin bisa ambil alih pertanyaannya itu. Saya mau dulu semua pelayanan. Silakan. Bebas, silakan aja, nggak usah takut sama saya. Bebas, tanya apa aja. Oke, shalom semuanya. Shalom. Ini kayaknya baru cuma satu ya, Pak Pastor ya, Pastor Johan ya. Iya, nggak apa-apa. Apa karena efek lapar? Kalau saya mungkin ya saya usahakan, walaupun kampung tengah minta makan, tapi ya kita harus semangat ya. Ya. Saya lihat kayaknya ada yang mata sepet, ada yang kayak muka baru bangun tidur atau gimana, saya kurang tahu. Tapi kita kayaknya harus ada ini deh, ada coba dong Kak Feby jangan cemburu gitu, Kak Feby serem. Kita harus semangat ya teman-teman ya. Harus semangat. Walaupun kita mungkin di luar Indonesia ini ada jam pagi, tetap semangat. Kita tunjukin semangat kita ya. Tuh contohnya Pastor Gary yang selalu semangat. Semangat ya.
Walaupun Jakarta katanya ada ini ya, penaikan ya. Kenaikan, tapi kita harus menjaga imun kita ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya kasih dia Kak Baby. Kita harus semangat ya. Jangan malu-malu untuk memberikan pertanyaan. Kita nih bawa santai aja, bawa happy aja. Jangan Aku kayak mau bertanya. Oke, silakan Boleh. Kak Ana. Ya, selamat siang Pak Pendeta. Saya Iya. tinggalnya di Bekasi. Nah, sejak pandemi itu saya udah nggak dapat kerjaan lah gitu. Maksudnya memang diberhentikan karena mengurangi pegawai memang. Mungkin karena pemasukan. Nah, ada beberapa memang yang dikeluarkan sampai HRD pun tahun berikutnya dihentikan gitu kan ya, gitu. HRD-nya, manajer pula gitu kan ya. Nah, saya dengar Pak Pendeta bilang integritas, karena kalau ngomong soal integritas luar biasa luas gitu loh. Nah, apakah kemampuan seseorang itu, saya sih tamatan ya S1 sastra Inggris lah gitu kan. Ya, sastra Inggris ya. Saya catat ya, sastra Inggris. Oke. Sastra Inggris, lulusan dari Universitas Nasional yang di Pasar Minggu. Oh. Ya, kalau aku lihat sekarang kan berbahasa tuh orang banyak banget, bahasa Inggris semua juga ngerti, udah bisa. Memang diperlukan bahasa lain. Dan saya udah kerja beberapa tempat lah pengalaman. Cuman ada saya pernah ngobrol gitu dengan temanku, aku pengalamannya begini, begono gitu kan. Ya, hanya belum pernah sampai manajer, ya palingan manajer. Tapi saya udah mencoba untuk melamar belakangan ini. Usia aku udah 40 lebih, hampir lebih tua dari Pastor Gary ya. Udah gitu. 40 lebih ya? Ana udah lebih 40 ya? Udah, Pak Pastor Gary jam 45, berarti saya lebih dari Pastor Gary. Wah, nggak mah tua. Nggak mangat matua, tapi aku masih milenial jiwaku. Enggak, woi, 43, aku 43 bukan 45. Sorry, aku lebih dari dia gitu kan. Iya. Pendeta, pernah dikatakan teman gitu kan, harus dikoreksi diri dong. Orang yang punya pendidikan, punya pengalaman, biasanya orang seperti itu punya kualitas gitu loh. Betul. Nggak bisa katanya gitu kan. Cuman aku bilang begini, memang segala sesuatu kehidupan ini memang Tuhan yang atur. Saya tahu Tuhan yang atur. Kan? Saya memang tidak pandai, passionku tidak pandai jualan online gitu loh, Pak Pendeta. Saya tuh senang kalau ngobrol gitu, maksudnya kalau ada yang mau curhat, ya itu bisa lah gitu, memberikan jalan keluar sama seseorang gitu kan ya. Senang ngobrol. Saya coba untuk melamar jadi dosen, saya nggak punya pengalaman, ditolak gitu kan. Tapi di TK itu pun 11 tahun di TK aja. Nah, yang saya jadi berpikir begini, apakah orang kayak saya ini sudah tidak punya kapasitas lagi gitu ya? Saya nggak ngoyo, Pak Pendeta. Nggak ngoyo harus kerja perusahaan. Udah pernah ngalamin. Terakhir pernah saya di Citibank, memang masih pegawai biasa. Terus terakhir di perusahaan PMA, memang ya itu terakhir PMA munculnya pandemi. Nah, untuk melamar, tapi saat ini orang kan melihat dari umur, gitu. Beda Pak Pendeta, beda dia nggak mikirin kamu umur berapa, asal kamu punya skill dan kamu punya masih produktif dan kamu mampu gitu. Nah, ya itu teman, ya kita bukan nggak percaya dengan omongan orang gitu, nggak mau dengar. Terus temanku bilang gini, ya kamu periksa dirimu aja, kenapa kamu nggak bisa lagi kamu mendapatkan pekerjaan. Agak sedikit tersinggung ya gitu, gue goblok banget apa ya kan, tapi sudah gitu. Nah, belakangan ini sudah hampir setahunan saya suka menulis. Saya sepertinya passion saya menulis gitu kan, menulis tentang interior sekolah gitu ya, yang tentang apalah gitu ya. Tapi gimana ya Pak Pendeta, untuk saya itu mempromosikan diri gitu loh, bukan pengen jadi artis, enggak, cuman
aku masih mikir gitu, kenapa ya dengan diriku gitu kan. Udahlah. Ada yang bilang, berserah sama Tuhan, sudah. Tuhan punya waktu yang terbaik untukmu. Sudah kamu melayani. Itu siapa yang ngomong pendeta itu? Siapa itu sesat itu pendeta? Ngomong gitu. Enggak pendeta, enggak, temen. Oh, temen. teman. Kamu berusaha aja, udah serahin semua. Ya kamu lakukan yang terbaik. Kamu juga tetap semangat hari gitu loh. Enggak Mas. Ya kita tahu situasi. Saya cuma berpikir gini, Mas. Sekarang ini kan ekonomi, sorry kepanjangan Pak Pendeta. Saya agak dilema gitu, agak sempat kesel dengan diriku sendiri gitu. Saat ini pelan-pelan ekonomi mau naik gitu ya, itu kembali ke kita aja sebenarnya gitu kan. Betul. Kita akan baik, meningkat gitu kan ya. Nah itu banyak omongan orang, nasihat itu. Saya orangnya nggak mau terlalu terpancing gitu kan ya. Udahlah. Nah sekarang ini saya merasakan kayak passion saya itu di pengajaran sama menulis gitu. Nah ini gimana yang membuat saya harus mempromokan diriku ini gitu loh, Pak Pendeta. Ya, boleh. Kamu sudah pada online ini, aku tuh masih kayak takut apa mungkin gitu, Pak Pendeta. Aja sih yang tanyakan. Oke. Udah. Saya tingkat diri saya gitu loh, Pak Pendeta. Makasih, mau lihat teh. Iya, makasih Bu Ana. Saya panggil Ibu ya, sudah 40-an lebih. Oke, yang pertama boleh dicatat sama teman-teman semua. Yang pertama adalah integritas. Yang pertama harus bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Meng-create. Karena firman Tuhan tidak pernah mengatakan yang seperti zaman sekarang ini melamar. Dalam arti kita menunggu. Ya, firman Tuhan, kita harus menguasai dunia. Menaklukkan, kalau bahasa asli dari kata Ibrani, Kejadian 1 ayat 26, itu adalah menaklukkan. Jadi makhluk hidup itu berkreasi. Yang pertama, saya kasih gambaran dulu tentang berkreasi. Waktu saya kecil, ini menurun kepada anak-anak saya sekarang, yang 2 orang ini. Anak saya cuma 2 lagi. Waktu saya kecil, 4 SD, ayah saya meninggal. Kami keluar dari rumah dinas. Ayah saya dulu seorang pejabat tentunya. Tapi waktu meninggal sudah nggak jadi anak pejabat lagi. Jadi kami keluar dari rumah dinas, mobil dinas ditarik semua. Kami tinggal di kampung. Berlantaikan tanah, bukan berlantaikan ubin. Berlantaikan tanah. Jadi dari rumah dinas yang mewah, masuk ke kampung. Umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Jadi apa yang kita mau lakukan? Saya punya 3 adik masih kecil-kecil. Yang paling kecil umur belum 2 tahun. Jadi saya berpikir sebagai anak paling tua, saya harus meng-create. Sehingga dari mulai yang kecil saya melakukan jualan es, korannya koran. Saya jadi tukang sampah, pungut sampah, jadi tukang strum aki. Saya belajar, berprestasi. Banyak teman-teman yang menaruh perhatian sama saya, ya. Dan akhirnya saya main musik, main band. Dari situlah uang saya. Saya berkreasi, saya jualan di Impres, pasar proyek Impres Senen. Dari situlah uang saya kuliah. Artinya yang meng-create. Dari kecil saya sudah meng-create. Bagaimana saya cari uang. Itu saya create. Dan akhirnya itu menurun kepada anak saya. Anak saya dua-duanya bukan pegawai negeri. Saya sudah bilang, ayo nak, lamar ke, yang pertama saya suruh lamar ke BI, ke OJK, waktu itu ada pembukaan, saya bilang, nak, lamar, saya masih punya teman, ayo silakan masuk. Apa jawab anak saya? Berapa sih gajinya, Pak? Dengan sombong dia bilang, berapa sih gajinya? Anak saya sarjana, SPD ekonomi. Yang kedua dia D3 dari UI, teknik sipil.
Waktu itu dosennya mengajak yang nomor 2 ini, anak saya teknik sipil, diajak untuk masuk BUMN, PP. Terus dia bilang, berapa sih gajinya Pak? Paling top 7 juta, 10 juta. Saudara tahu, anak saya nomor 2 meng-create. Sekarang jadi punya proyek, jadi kontraktor anak saya di Palembang. Teman-temannya di PP masih gaji 7 juta. Belum punya mobil, belum punya rumah. Anak saya dalam waktu 2 tahun dia sudah punya mobil, punya tabungan, punya investasi di beberapa tempat, punya kebun kelapa sawit, dia punya bakso aci akang, beberapa investasi. Itu yang nomor 2. Nomor 1 jadi punya showroom, jual beli mobil. Padahal sarjana, anak saya itu sarjana. S2 di UNJ. Coba Anda bayangkan. Jadi mereka melihat figur bapaknya meng-create. Pandemi 2 tahun bukan persoalan bagi mereka. Dan juga bukan persoalan bagi saya. Saya seorang pendeta yang tidak digaji gereja, seorang pastor yang tidak digaji oleh sinode, tapi hidup saya dalam pandemi 2 tahun tidak punya masalah dengan kehidupan ekonomi keluarga saya dan gereja. Banyak gereja yang tutup dalam pandemi karena tidak bisa bayar. Banyak gereja yang tutup karena pendetanya tidak mampu. Banyak pendeta yang bangkrut selama 2 tahun selama pandemi menunggu jadwal khotbah. Banyak pendeta yang miskin pada zaman pandemi. Ini kesaksian bahwa hidup saya dan gereja operasional makin meningkat. Gereja bisa direnovasi. Dan saya minggu lalu menikahkan anak saya dengan pesta yang cukup di atas standar lah. Artinya apa? Kita harus punya bukan sekedar vision. Kita bisa meng-create. Itu yang pertama, meng-create pekerjaan. Meng-create. Apa Tuhan sudah berikan, sebetulnya saya dosen filsafat itu. Kita diberikan kemampuan yang luar biasa. Tangan 2, kaki 2, kepala 1, otak ada, itu sudah modal. Create-lah. Tidak menunggu lamaran kerja. Itu yang mau saya kasihkan. Yang kedua, dalam integritas anak muda milenial yang sangat teknologi terbuka, informasi sangat terbuka, cari peluang. Peluang apa? Jangan kayak seperti saya tadi kan khotbah. Saya sarjana insinyur, seorang insinyur teknik industri. Tapi saya bisa mengalahkan MBA dari Amerika. Bisa mengalahkan MM dari UI. Coba Anda bayangkan berapa sarjana S2, doktor dari Amerika. Saya hanya seorang insinyur. Menciptakan, meng-create sistem di Bank Indonesia. Bank Indonesia loh. Padahal saingan saya, waktu tadi saya bilang katakan Bank Duta, 100.000 pelamar. Saya nggak ngerti perbankan, tapi peluang itu saya intip, saya cari, saya pelajari. Apa sih isinya bank itu? Padahal saya orang sarjana teknik industri. Saya belajar, cari peluang. Saya juga pergi ke UI. Kebetulan banyak teman-teman di UI. Saya belajar bagaimana sih menghadapi psikotes di suatu perusahaan ini, perusahaan. Diajarin ini. Di Astra. Bagaimana? Dan akhirnya saya cari peluang. Walaupun saya kerja di Bank Indonesia, jangan salah, anak. Saya juga konsultan di beberapa perusahaan. Perusahaan tekstil, gabungan komunitas tekstil China, Taipan di Bandung, Jawa Barat. Jadi sebagai konsultan. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Kita harus berani mencari peluang. Itu yang disebut integritas, sikap mental yang kuat. Mental. Jadi mental Ana dan mental teman-teman harus diubah. Sarjana itu hanya memfasilitasi kita daya pikir. Daya pikir. Bukan untuk, ini kesalahan di Indonesia, lembaga pendidikan. Makanya apa kata Kwak Giangi, dia bilang begini. Di Indonesia lembaga pendidikan hanya menciptakan kertas. Ijazah maksudnya, sertifikat. Tapi tidak menciptakan keterampilan. Makanya sekarang yang lulusan SMK
Lulusan diploma itu laris dibandingkan yang sarjananya. Karena apa? Karena mereka siap bekerja, siap mencari peluang. Apa kata anak saya nomor 2 sampai sekarang dan anak nomor 1? Pak, Papa lihat hasilnya kan? Kami ini bukan pegawai negeri. Kami ini bukan pegawai BUMN. Kami bukan ASN. Dulu Papa nangis lihat kami. Ya saya menangis karena mereka menolak tawaran saya. Ya. Tapi apa akhirnya? Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun mereka sudah buktikan. Mereka bilang, kalau 2-3 tahun, Pak, kami nggak berhasil. Silakan Papa masukin saya ke mana saja. Tapi mereka buktikan mereka berhasil. Jadi yang kedua kata peluang. Ciptakan peluang. Nah, yang ketiga tentunya hikmat. Ya, dalam khotbah saya Anda lihat di akun saya YouTube Pastor Johan Pasaribu saja di YouTube Johan Pasaribu, lihat peranan dalam Roh Kudus, peranan itu memberikan hikmat. Jadi solution atau problem solving itu ada dalam peranan Roh Kudus. Jadi yang ketiga adalah Roh Kudus minta apa way out-nya. Tapi sebelum Anda minta sama Tuhan, Anda harus buat dulu rancangan. Buat peluang-peluang apa? Mana Tuhan pilih peluang mana? Bukan passion. Orang selalu bilang passion. Oke, passion itu hanya dasar. Tapi yang paling penting sekarang peluang, bukan passion. Passion saya bukan kependetaan saya bukan passion loh. Jangan salah loh anak. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang profesional. Tapi saya seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan. Ini peluang yang Tuhan berikan kepada saya. Sebetulnya saya seorang pialang, biar kamu tahu. Saya seorang pialang, konsultan keahlian saya. Itu passion saya. Makanya pemerintah masih suka panggil saya. Itu passion saya, konsultan. Sama pialang, pengamat. Tapi Tuhan pakai peluang saya dalam pelayanan. Jadi jangan bicara passion sama saya. Kalau Anda mau sukses, integritas, jangan bicara passion. Banyak orang yang salah. Itu dunia mengatakan passion. Tapi menurut Tuhan adalah peluang yang Tuhan berikan melalui hikmat. Apa sih? Contoh banyak. Paulus passionnya bukan seorang rasul. Dia bukan seorang rasul. Tapi dipakai Tuhan. Nah, jadi kalau mau ditanya yang ketiga adalah hikmat. Itu yang penting. Bukan passion. Saya nggak pernah masukin passion dalam kategori hidup. Tapi orang dunia silakan. Orang dunia pakai passion. Kalau bagi saya, hidup saya, anak saya, keluarga saya, nggak ada passionnya. Tapi mereka boleh berhasil di bidang mereka masing-masing. Keluarga besar Pasaribu itu nggak ada passionnya, tapi mereka berhasil. Sepupu saya berhasil. Bayangkan, mereka bukan passionnya, tapi melihat peluang dan hikmat. Itu ketiga. Nah, kembali keempat, yaitu khusus anak. Itu tentunya anak. Tadi yang 3 itu untuk semua ya. Yang keempat khusus anak. Sastra Inggris. Kebetulan my grandpa opung saya itu profesor sastra Inggris. Tapi udah almarhum. Nah, ini saya mau jelaskan. Profesor sastra Inggris, dia dari Belanda. Opung saya dari Belanda. Ya, opung saya dari Belanda. Pulang ke Indonesia, tinggal di Malang. Saudara tahu, anak, dia dipanggil Presiden Soekarno untuk memimpin Fakultas Pendidikan Universitas Indonesia pada saat itu yang menjadi IKIP Jakarta tahun 65. Dia menjadi wakil rektor, saya nggak tahu wakil rektor 1, 2, 3, saya nggak tahu. Urek, ya, jadi pembantu rektor. Dan dia tahu, dia hanya gajinya yang kecil. Dia melihat peluang ini, seorang sastra Inggris. Apa yang dia perbuat, anak? Karena gaji seorang pada saat itu tentunya di bawah Presiden Soekarno, ya, tidak berbeda dengan zaman Soeharto dengan itu. Dia peluangnya apa yang dia cari? Itu yang dia bilang, peluang. Dia mengambil, dia tulis buku bahasa Inggris, buku mengajar dan cerita. Nah, itu novel. Suami istri sama oma saya Cina Belanda. Nah, jadi dia tulis itu. Tulis cerita, dan semua cerita itu ada nama saya. Pasti ada nama saya. John yang nakal, John yang baik, dan segala macam namanya John. Karena itu satu-satunya masih cucunya pada saat itu. Coba tahun 60-an.
Yang lain belum lahir. Ya, adik saya ada tapi nggak dimasukin karena adik saya waktu itu punya sifat agak nakal, jadi dia nggak masukin, saya masukin. Dan itu tulisan buku biar kamu tahu apa yang terjadi. Gajinya nggak banyak, profesor negeri kan. Dan Anda tahu dari 1 buku, 2 buku, 3 buku yang dia tulis, dia bisa beli tanah di Tebet, samping gereja HKBP Tebet. Dia beli tanah. Dari situ dia bisa bangun rumah. Dia kumpulkan uang royalti dari buku dari ribuan buku yang dia tulis. Dia bisa membeli 11 villa, membangun 11 villa di Cisarua, samping Taman Safari. Anda kalau pergi ke sana ke Tugu, ya Tugu bilang, tanya Villa Pasaribu, sampai hari ini semua tukang ojek tahu Villa Pasaribu. Ada 11 villa, 2 bungalow, 1 range kuda. Pernah dengar kan? 1 range kuda. Itulah kakek saya. Dari mana uangnya? Bukan dari gajinya. Bukan dari gajinya. Dari mana? Dari buku sastra Inggris. Dia juga penterjemah. Nenek saya penterjemah. Maaf nih, kalau saya maaf nih, Anda jangan marah. Sorry ya. Tuker deh sastranya. Saya pengen jadi sastra Inggris. Saya ingin jadi orang sastra Inggris. Karena apa? Saya banyak tawaran menjadi pendeta di Singapura, di Eropa. Seandainya saya pandai bahasa Inggris seperti kamu, bisa menulis. Nah ini saya ingat lagi, saya barusan diingetin. Saya punya teman sekolah di Lab School dulu. Saya di lulusan Lab School. Namanya Hendy Hendarto. Namanya Hendy Hendarto. Dia dari Jerman. Ya sebentar. Oh, nah, angkat dulu, ada telepon Mas, silakan. Nah, sebentar ya. Ya, dia dari Jerman. Bapaknya seorang penulis. Nah, tolong tampilkan profil Anda biar saya kelihatan, biar lebih mantap lagi. Nah, jadi dia dari Jerman pindah ke Indonesia, sekolah di SMA di Indonesia di Lab School. Lulus masuk ITB, teknik. Coba bayangin, teknik arsitektur. Teknik arsitektur, catat itu Anda. Tapi setelah tamat, nah ini dia. Setelah tamat, apakah dia menjadi sarjana arsitektur? Tidak. Apa dia menjadi arsitektur? Tidak. Sekarang apa kerja? Jadi tinggal di Bandung, jadi penulis buku, menjadi penterjemah. Dia bisa beli rumah, bisa menghidupkan istri anaknya, dan anaknya bisa kuliah dan kawin dari penulis buku. Coba bayangkan. Dia orang dari Jerman, tapi bisa menulis dalam buku dalam bahasa Inggris. Coba bayangkan. Penterjemah bahasa Inggris. Gitulah, Ana. Jadi peluang itu, Ana, tidak berhenti. Tidak berhenti. Artinya banyak peluang. Bisa penulis, bisa penterjemah, bisa menjadi pengajar. Sekarang ini banyak orang membutuhkan. Nah, karena saya juga bingung lihat tadi Anda. Setahu saya banyak yang membutuhkan. Ya, banyak. Teman saya aja membutuhkan interpreter, penterjemah. Ya, kalau mau jujur sih, lowongan banyak sebetulnya. Peluang. Ya, peluang. Seperti saya dulu ambil PhD di Amerika. Online, bukan onsite, online. Itu saya nulis tesis-tesisnya dalam bahasa Inggris. Coba, tesis dalam bahasa Inggris yang Google Translate. Tapi diterima. Artinya apa? Peluang itu banyak. Banyak. Buka bimbingan tes, bimbingan. Banyak sekali. Peluang itu kalau mau saya katakan banyak dan banyak sekali. Jadi artinya Ana, bukan saya cuma mau menyemangati Ana, enggak. Kenyataan teman saya yang lulusan ITB arsitektur bisa punya rumah, punya keluarga, tidak susah hidupnya, di atas standar, hanya sebagai penterjemah, ya, translate. Dia bukan sastra Inggris, karena kebetulan dia dari Jerman aja. Sebetulnya dia bukan sastra Inggris. Saya juga bingung. Saya juga seorang teknik industri, tapi menjadi seorang dunia perbankan, dunia bursa berjangka, bursa efek, tahu saham. Jadi kita ini loh, artinya tidak sarjana kita hanya memfasilitasi otak kita saja.
Tapi dalam passion itu tidak. Ya, passion nggak terlampau. Tapi kalau kita punya peluang, itu yang penting. Hikmat. Kalau passion, maaf aja. Passion saya nggak di sini sebetulnya. Ya, passion saya nggak di sini. Tapi peluang itu yang kita tangkap. Capek kita cari passion. Kadang-kadang orang bilang banyak. Saya konselor sebetulnya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, passion saya gini-gini. Kamu bicara passion. Sekarang peluangnya apa? Kita nggak ketemu. Antara passion sama peluang nggak pernah ketemu. Ya, susah mencari passion dengan peluang. Tapi kita yang lihat peluangnya, bukan passion kita, bukan saya, tapi saya lihat peluang apa di depan. Iya, betul. Peluang apa yang di depan mata saya itu. Termasuk saya hari ini, jangan tanya, dari mana sih makan pastor? Saya kan dosen sukarelawan, dosen STTHMI banyak yang miskin, tapi saya bisa hidup, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Tanya Pastor Gary. Bisa makan enak tiap minggu, tiap hari juga bisa. Duit dari mana? Ya. Jadi jangan tanya passion. Peluang di depan kita apa? Itu yang kita tangkap. Nggak bisa belajar. Ya. Buktinya, seorang insinyur bisa masuk dunia ekonomi internasional. Ya maaf aja, saya bisa berdebat sama Sri Mulyani. Ya. Ya, saya dengar Richard Ramsey. Artinya apa? Kita bukan anak Tuhan, berbeda. Ya, kalau orang dunia ya passion. Jadi kalau mau tanya apa yang bisa sama Ana, apa peluang di depan? Tangkap Ana. Tangkap. Itu kesempatan kita. Ya, jadi berdoalah mulai nanti malam berdoa dari hikmat. Mulai minta Tuhan peluang-peluang apa yang di depan. Dari 10 peluang, pilih Tuhan satu. Mana yang harus saya tangkap? Dan kegagalan pasti ada. Itu ingat. Kegagalan menuju keberhasilan. Jadi gagal di satu tempat, gagal di satu peluang, berarti mengambil kesempatan untuk berhasil. Kamu masih berapa umur, Bu? 4 berapa? 49. 49. Saya umur 48 baru bangkit. Jadi jangan takut. Jadi artinya terlambat dong ya, Pak Pendeta. Saya belum terlambat kan begitu. Belum. Karena waktu itu mungkin saya nggak lihat peluang. Iya. Tapi peluang. memang saya senang ngobrol. Maksudnya ngobrol bukan buang busa aja gitu istilahnya. Hanya ngomong-ngomong hampa aja gitu. Misalnya orang ada yang mau konsultasi, ya ayo silakan, saya sambil mempraktekkan juga gitu. Yang juga belajar juga tentang sport. Cuma itu yang saya lihat kayaknya saya kok belum ada. Saya mulai tergerak untuk jadi menulis itu baru-baru setahun belakangan ini. Nah itulah menulismu, peluang itulah. Sekarang biar kamu tahu. Iya. Dipaksa. Iya. Benar juga ya gitu. Kok ternyata saya punya kemampuan itu. Kebetulan saya hobi baca gitu loh. Iya. Apalagi hobimu baca. Jadi gini, peluang untuk menulis sikat habis. Dan sekarang buku yang bukan hard copy, sekarang buku yang dalam digital itu sangat laris. Jangan mau kalah. Ya, sekarang itu peluang besar sekali. Peluang, carilah peluang. Ya, kesempatan. Saya mau kasih tahu. Nah, ini baru saya ingat. Saya kasih tahu. Colonel Sanders. Pernah dengar Colonel Sanders? Umur 60 tahun baru mulai memasak ayam goreng. Iya, KFC. Betul. KFC. Akhirnya sekarang jadi KFC. Bayangkan 60 tahun dari kegagalan, dia masak ayam goreng, dan ayam goreng itu bukan dia jual, dia bagi-bagi, enak, dia produksi, gagal, produksi lagi, akhirnya jadi KFC. Coba, 60 tahun. Benny Hinn. Tahu Benny Hinn? Tahu. Umur berapa dia baru berhasil jadi pendeta? Udah tua baru dia berhasil. Bukan dia muda, dia berhasil. Di atas 50 dia baru berhasil. Nah, terus tadi kamu tanya, bagaimana sih saya mempopulerkan diri? Mudah, zaman sekarang beda dengan zaman saya. Zaman kamu itu mudah.
Facebook itu ada Facebook yang marketplace. Ada akun, kayak saya punya akun, itu harus berbayar. Itu bisa menyebar puluhan ribu mengenal kamu. Begitu juga YouTube. Dari situ kamu bisa dua keuntungan kamu. Satu, kamu terkenal dan dapat uang dari Facebook sama YouTube. Yang kedua, dari tulisanmu itu juga kamu dapat uang. Sekarang apa saja sih, udah saya katakan tadi khotbah, udah zaman terbuka untuk memperkenalkan diri dengan dunia internasional. It's very very easy. Masa kalah sama tukang saya sekarang, sekarang udah nggak mau kerja di rumah saya. Kenapa? Karena dia sudah kenalkan diri dalam YouTube, udah memperkenalkan diri dalam Facebook. Dia penghasilannya dua, dari YouTube sama dari kerja tukang. Tukangnya mahal, dia pakai rate. Sekarang coba tukang yang nggak tamat SMA. Jadi sekarang ini is very very easy kalau menurut saya, very very easy. Jadi karena anak yang tanya, bagi teman-teman yang lain dengar, silahkan cari peluang, bukan passion, peluang. Terjun dalam peluang. Kalau saya passionnya bukan di perbankan, bukan konsultasi, bukan di kependetaan, tapi Tuhan buat peluang. Peluang itu yang kita tangkap, jangan passion. Itu saja. Nah itu dia. Berpengetahuan banyak, kata si Daniel, berpengetahuan banyak. Berpengetahuan banyak, tidak satu pengetahuan. Kita harus multiplikasi. Oke? Good? Maju. Makasih. Semangat, yang penting semangat. Peluang apa? Sampai kita umur kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Siap. Saya umur 59, ntar lagi 60. Ya, jalan 60 saya. Saya masih punya keinginan yang besar. Saya masih mau buat yang besar. Jangan salah loh, anak. Biarpun gini-gini, saya masih punya peluang. Sampai umur 90, saya sudah buat rancangan. Masih ada di depan mata saya yang harus saya kerjakan. Oke, jadi dalam pelayanan juga saya juga akan menjadi besar. Dalam pekerjaan juga harus. Bayangkan saya 2 kaki loh. Saya orang sekuler, saya juga orang teologi. Bayangkan di dalam 2 kaki. Kamu masih 1 kaki, masih sendiri lagi. Belum punya tanggung jawab ngurusin anak. Nah, gitu kan. Nah, masih ada kesempatan besar. Kejar. Yang penting kuncinya semangat, hikmat, dan peluang. Itu dia. Oke? Mantap. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Maju terus, integritas. Oke, yang lain silakan. Kembalikan kepada host. Janji, Ya, backup. salam. Salam. Siapa tuh ada yang mau tanya? Yang bolang mata. Oke. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Apakah Kak Ana udah cukup mengerti? Udah. Paham banget. Oke, thank you Kak Ana. Nanti kalau Ada bisa mau apa bisa hubungi Pastor Gary atau saya bisa minta topraknya sama Pastor Gary. Ya baik Pak Pendeta. Ada lagi yang mau ditanya? Ini biasanya Yoram nih. Pastor, backup. Pastor lagi siap-siap mau berangkat, mau ada pelayanan, Angel. Gimana Anggi? Aku mau tanya Pastor. Maaf ya tadi aku sempat acara ini. Maaf ya sebenarnya. Sorry banget tadi aku nggak sempat join ini karena ada itu apa ya teman-teman. Aku mau bertanya sedikit mengenai dengan ini ya teman-temannya. Aku kan masih remaja ya teman-teman. Ya mungkin nggak tahu kenapa mungkin yang bisa lakuin itu. Saya mau bertanya nih. Ya silakan. Maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa. Tanya aja. Yoram silakan. Yoram umurnya berapa? Oh ya, bagaimana kita harus menjadi khotbah yang hidup? Oke. Sorry, bagaimanakah kita harus menjadi khotbah yang hidup dan bukan hanya sekedar teori? Terima kasih.
Kurang jelas, maaf, kurang jelas. Yoram, coba ulang lagi. Korban yang hidup maksudnya apa ya? Jadi domba yang hidup bukan apa tadi? Gimana Yoram diulangi Oh, tuh? maksudnya gini loh. Oh, maaf, sorry. Ini kan maksudnya gini, ya, kita kan mau pengen sekolah itu kan teologi. Nah, kita kan mau pengen coba, maksudnya gitu ya teman-teman. Walaupun saya ini kuliahnya nggak stabil, kuliahnya nggak benar gitu. Nah, aku mau tanya nih Pak Tok. Maaf ya teman-teman, sorry kok. Gini, ini kan Asian, Speed, Loaded, dan Words. Nah, bagaimanakah kita harus menjadi korban yang hidup dan bukan hanya sekedar teori? Itu aja, terima kasih. Oh, jadi korban hidup bukan hanya teori gitu katanya Pak Pendeta, karena dia mau sekolah teologi. Iya, betul. Oh, gampang. Gampang. Penyerahan hidup itu jangan kata penyerahan dalam arti sekedar diam. Kalau mau jadi korban yang hidup, namanya hidup itu boleh dicatat ya. Yang namanya hidup itu berbudaya. Ya, berbudaya. Yang kedua berkarya. Yang ketiga berkarsa. Ulang itu 3 ya. Disebut hidup itu berbudaya. Yang kedua berkarya. Yang ketiga berkarsa. Jadi kalau kita mau jadi korban yang hidup, mau jadi apapun, bukan hanya pendeta, bukan hanya sebagai anak Tuhan, itu kita menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup itu berbudaya, berkarya, dan berkarsa. Berbudaya itu kita harus gini. Kita kayak anak-anak sekarang milenial. Anak-anak sekarang meningkat. Jadi berbudaya itu meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan etika yang baik. Meningkatkan estetika yang jauh lebih bagus. Itu berbudaya. Cara pergaulan yang berbudaya yang baik. Berkata-kata berbudaya yang baik, berteman, bergaul yang baik, itu namanya berbudaya. Menghormati orang tua itu berbudaya. Melayani Tuhan itu berbudaya. Melakukan pekerjaan di gereja itu berbudaya. Menjaga adik-adik itu berbudaya. Menghormati kakak atau orang tua itu berbudaya. Itu yang disebut manusia yang hidup berbudaya. Yang kedua, manusia berkarya. Makhluk hidup itu harus berkarya. Berkarya apa? Kita harus punya karya. Berkarya itu bekerja. Tidak diam. Tadi seperti saya katakan kepada Ana tadi. Kita tidak boleh diam. Berkarya, berprestasi. Berkarya itu dalam sekolah berkarya. Menjadi prestasi, menjadi juara. Berkarya. Itu berkarya. Bekerjalah berkarya. Ya, itu berkarya namanya. Yang ketiga, berkarsa. Yang disebut makhluk hidup berkarsa. Karsa itu apa? Menciptakan sesuatu. Menciptakan. Nah, itu yang saya masih kejar, menciptakan. Walaupun saya sudah pernah menciptakan, tapi kita menciptakan peluang. Ya, tadi saya katakan kepada Ana. Menciptakan peluang. Nah, ini yang disebut berkarsa. Apa peluang yang didapat? Kita karsakan. Kita tangkap, kita kerjakan. Create, itu berkarsa. Nah, dalam teologi juga seperti itu. Contoh saya sebagai hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya berbudaya, harus bisa menjadi konsultan, bisa menjadi melayani orang, mengajari orang. Itu namanya berbudaya. Berkarya. Nah, ini yang berkarya. Banyak salah pendeta-pendeta. Berkaryalah bagi Tuhan. Bagaimana berkarya bagi Tuhan? Kita harus bukan menunggu jadwal khotbah. Dalam teologi kita harus pergi pintu ke pintu. Membuat ministry. Seperti Pastor Gary ini kan berkarya nih membuat ministry. Unity for Jesus. Saudara masuk di sini kan berkarya. Gitu. Ya. Saya jujur aja. Sudah banyak gereja-gereja yang kita
kita berkarya di Malaysia tentunya, di Indonesia pun begitu. Dari murid yang saya injili, dari orang yang injili saya muridkan. Dari yang saya muridkan sekarang jadi gembala. Itu berkarya namanya. Itu berkarya. Itu dalam dunia teologi saya. Berkarsa, saya menciptakan. Ya, banyak hal yang kita ciptakan. Dari mulai macam-macam yang tadi saya katakan, YouTube kah, doa kah, dari Facebook kah, dari saya menciptakan peluang di pemerintahan Indonesia, ya, bagaimana kita menjadi seorang teolog yang hidup di tengah bangsa ini, seperti saya menjadi ketua alumni Lemhanas, ketua ikatan Lemhanas. Nah, itu kan suatu karsa namanya, menciptakan kita menjadi terang di tengah bangsa ini, itu namanya berkarsa. Menciptakan terang di tengah bangsa. Jadi kita nggak pernah mati, hidup terus, semangat. Ya kan, tidur saya aja kurang, terus semangat. Nah, itu namanya makhluk hidup. Nah, kalau makhluk mati, yaitu yang di Pondok Rangon, yang di Menteng Pulo. Ya kan, jadi kalau ada orang ditanya prestasinya apa, nggak ada, itu namanya makhluk mati. Punya karya, nggak ada, itu namanya makhluk mati. Ya, terus bagaimana dia berbudaya? Di mana dia letaknya? Dikenal nggak dia? Apa yang sudah dihasilkan bagi orang tuanya, adik-adiknya, berbudaya nggak? Ah, itu. Nggak usah jauh-jauh keluarga dulu. Nah, jadi menciptakan makhluk hidup, menjadi makhluk hidup, bukan menjadi makhluk hidup itu catat, berbudaya, berkarya, berkarsa. Dimulai dari rumah tangga, berprestasi dalam hidupmu, ya, ciptakan peluang, itu yang penting. Dan disenangi orang, dan diakui oleh banyak orang jadi garam teladan. Itu yang paling makhluk hidup. Jadi bukan hanya sekedar teori, harus praktek. Lo ditanya prestasinya apa, Yoram? Ya. Jadi kalau kayak kita, ini maaf aja, makanya saya bilang sedih lihat anak-anak sekarang. Prestasinya apa? Ya, bukan hanya teori. Belajar, kerja keras, itu makhluk hidup. Sekarang jangan menunggu. Apalagi fasilitas media sudah terbuka. Belajar dan kerja keras. Kalau orang tanya, sampai hari ini saya, banyak penelitian saya sampai hari. Penelitian saya banyak. Ini sudah ditunggu saya seminar penelitian. Tiap bulan kita bikin seminar. Jadi kita bukan teori, praktek. Ya maaf aja. Saya bukan pendeta yang tunggu jadwal. Saya bukan pendeta yang kejar PK. Bukan. Makanya saya bilang, 2 tahun pandemi, banyak gereja tutup. 2 tahun pandemi, banyak pendeta yang tidak punya pelayanan. Kayak Pastor Johan, bukan sombong. Tuhan memberkati saya. 2 tahun gereja saya nggak pernah tutup. 2 tahun operasional gereja saya malah berkembang. 2 tahun hidup saya nggak pernah susah. Saya bekerja terus. Bayangin orang pandemi tidur, saya nggak tertidur. 2 tahun saya sibuk. Walaupun melalui online. Jadi artinya apa? Kita harus bekerja. Bukan teori, tapi praktek. Paham ya orang? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan tanya yang lain. Satu kali lagi, terakhir yang mau tanya. Silakan. Yang mau tanya silakan. Nggak apa-apa. Tanya yang lain juga nggak apa-apa. Gimana dapatkan cewek, bagaimana uang bisa saya punya gitu loh. Mungkin belum tahu nih, Pastor. Jadi aku mau bertanya ini dulu ya. Boleh bertanya satu lagi? Boleh, silakan. Sebentar ya, aku nggak bisa mengintip. Ini kan saya kan seorang anak muda ya, teman-teman. Anak muda yang selalu menjadi orang yang pada Tuhan. Tolong. Anyway, aku mau bertanya lagi ya, Pak Pastor. Iya. Ini kan masalah gini ya teman-teman, ini kan masalah ya
Ini kan masalah ini ya, nah kita kan selalu ini kan kita kan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ini kan kita kan selalu banyak ya yang kesibukan waktu, kesibukan apa yang fellowship with God. Karena kan artinya gini, fellowship with God kan kita kan mengikuti perintah Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen mengaku kita mengenal Tuhan. Nah, tapi apakah sesungguhnya kita benar-benar mengenal Dia? Bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan benar-benar merupakan hubungan yang hidup itu? Terima kasih. Oh, good. Pertanyaan bagus sekali, Yoram. Ya, di tengah kesibukan kita, di tengah kehidupan dunia, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan, suara Tuhan. Ya, sebetulnya itu sangat mudah. Sangat mudah, tapi susah dilakukan. Kenapa? Saya dulu mulai untuk mendengar suara Tuhan, karena di gereja saya sebelumnya tidak pernah diajarkan untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Tapi waktu saya masuk dalam pendidikan teologi, saya diajarkan untuk mendengar suara Tuhan secara langsung. Nah, bagaimana duduk diam di kaki Tuhan? Nah, ini persoalan banyak orang. Teorinya gampang, prakteknya susah. Biasanya untuk belajar untuk dekat dengan Tuhan bukan di saat keramaian, tetapi dalam keheningan. Yaitu kapan? Pada saat orang sudah tidur, pada saat orang belum bangun. Nah, saya sering lakukan dulu, Yoram, itu jam 12 malam dan jam 4 pagi. Nah, itulah yang saya bilang, saya tidur hanya sedikit. Jam 12 malam dan jam 4 pagi. Atau jam 11 malam atau jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi. Itu yang sering saya lakukan. Di saat orang sudah tidur, itu kita berdoa. Di saat kita mau orang belum bangun, kita sudah bangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca Alkitab. Jadi setelah berdoa, kita baca Alkitab. Bukan baca Alkitab dulu baru berdoa. Salah. Jadi berdoa dulu, baca Alkitab. Baru kita memuji menyembah Tuhan. Nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama pujian penyembahannya. Baca lagi Alkitab. Puji lagi. Baca lagi Alkitab. Puji lagi. Jadi artinya apa? Kita nanti belajar koneksi antara Alkitab dengan penyembahan. Ada connection. Jadi kita membangun relationship antara baca Alkitab, antara doa, penyembahan dengan Alkitab. Jadi kalau usah lama-lama, kadang-kadang orang suka salah ya, maaf aja. Kadang-kadang orang bikin begini, penyembahannya lama, baca Alkitabnya sebentar. Itu nggak benar, terus saya bilang. Ya, baca Alkitab. Baca Alkitab terus penyembahan. Ya, itu yang benar. Jadi doa dulu, ya, baca Alkitab, baru penyembahan. Begitu lagi. Ulang itu, pendek-pendek aja, nggak usah 1 jam. Ada orang gitu, saya nggak ketemu, itu suara Tuhan. Yang ada suara hatinya dia, yang ada suara dirinya dia. Nah, jadi membangun itu doa, ulang ya, saya ulang lagi. Terus baca Alkitab. Nggak usah panjang-panjang, 1 pasal saja, 1 pasal. Ya, nanti baru doa, penyembahan, pujian. Berapa lama? Paling lama 10 menit, 15 menit. Baca lagi Alkitab. Doa lagi, baca Alkitab. Penyembahan lagi. Berulang kali. 1 jam saja udah cukup. Paling minimal 1 jam. Sudah. Itu dilatih. Dilatih terus. Akhirnya nanti ketemu suara Tuhan aslinya. Tapi suara Tuhan yang bagaimana? Sesuai dengan firman. Bukan suara hati kita. Ya, jadi dasarnya apa? Firman Tuhan, Alkitab. Itulah suara Tuhan yang benar. Bukan nubuatan ya. Suara Tuhan yang benar. Karena banyak orang samar-samar antara suara hati dengan suara Tuhan. Nah, akhirnya jadi nubuatan, dia mulai ngaco. Nah, kalau supaya betul-betul bisa dekat dengan Tuhan itu yang pertama. Catat tuh Yoram. Doa, baca Alkitab, pujian penyembahan. 15 menit paling lama, 10 menit lah. Baca lagi, doa lagi. Baca lagi, doa lagi, terus pujian penyembahan. Sampai 1 jam. Sudah selesai. Itu lakukan selama minimal 3 tahun. Oh, lama banget. Iya, saya dulu lakukan 3 tahun. Yang kedua apa? Puasa.
Nah, ini banyak orang Kristen nggak rajin puasa. Ya, hari ini saya puasa. Dulu saya udah berapa kali? 3 tahun pertama, terus 3 tahun yang kedua, ini mau masuk lagi sudah setahun. Ya, sudah setahun. Jadi puasa. Nggak mungkin kita dengar suara Tuhan dalam kondisi yang masih penuh kedagingan. Harus puasa. Puasa jangan seperti orang-orang Kristen lain. Puasa untuk minta-minta, bukan. Puasa di sini untuk mengosongkan diri. Untuk melepaskan kedagingan supaya Roh Kudus bebas bekerja. Kalau Roh Kudus sudah bebas bekerja dalam hidup kita, itu luar biasa. Ya, luar biasanya apa? Nanti suara Tuhan akan lebih menggema dalam hidupmu. Jadi kita nggak usah takut akan hal-hal seperti itu. Ya, jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman di sini, rajin puasa. Rajin puasa. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini yang sulit dilakukan juga. Melayani. Melayani. Harus berani melayani. Makin kencang suara Tuhan. Ya nggak mungkin hanya tahu teori, baca Alkitab doang, terus nggak puasa lagi. Terus ketiga nggak melayani. Untuk apa suara Tuhan? Suara Tuhan itu gunanya untuk memberikan petunjuk. Suara Tuhan untuk memberikan petunjuk, memberikan jalan. Lah hanya untuk egois untuk kita, Tuhan nggak kasih. Suara Tuhan bukan untuk egoisme kita, bukan untuk diri kita, tapi untuk melayani. Melayani nggak harus jadi pendeta, ya orang. Melayani mulai dari kecil-kecil, bersihkan gereja, sapu gereja, ngepel gereja. Itu hal yang kecil. Saya sudah lakukan di gereja saya dulu. Angkat sepatu pendeta, angkat tas pendeta, melayani pendeta, majelis. Itu dari hal yang kecil. Itu saya lakukan dulu. Baru nanti meningkat jadi konselor. Terus meningkat. Sambil kau belajar teologi. Mantap sudah. Suara Tuhan kenceng banget. Suara Tuhan kenceng banget. Ya, nanti Anda tahu apa sih yang diinginkan Tuhan, apa yang nggak Tuhan suka, apa maunya Tuhan. Kepekaan itu tinggi. Kadang-kadang kita di jalan suara Tuhan nanti muncul. Ya, kadang-kadang lagi di gereja muncul. Jadi artinya kalau sudah terlatih kapanpun, tapi latihannya kapan? Orang sudah tidur, orang sebelum bangun. Itu kita latih. Doa, baca Alkitab, pujian penyembah. Lakukan itu selama 1 jam. Putar 3 kali. Ya. Lakukan. Dan puasa. 3 tahun, dan pelayanan. Good. Itu dia. Itu baru suara Tuhan yang benar. Ya, saya katakan suara Tuhan yang benar. Bukan nubuatan. Terlalu banyak orang ngarang-ngarang nubuatan sekarang. Oke, kira-kira itu saja, Yoram. Bagus banget pertanyaannya. Supaya kita jadi, termasuk Anda tadi, ya, untuk mencari peluang itu, ya, mau cari peluang, mau tanya Tuhan begitu. Doa dulu bangun pagi, atau sebelum tidur, terus baca Alkitab, ya, terus pujian penyembahan 10 menit, ulang lagi doa, baca Alkitab, pujian penyembahan, ulang lagi doa, baca Alkitab, pujian selama 1 jam. Yakinlah selama 3 tahun sambil puasa, saya melayani orang tua gereja. Di situ saya akan lihat anak 5 tahun ke depan menjadi anak yang berbeda. Saya akan melihat Yoram yang berbeda. Saya akan melihat Anggi yang berbeda. Saya melihat siapa lagi nih? Angel yang berbeda. Saya akan lihat Feby. Percaya omongan saya sudah lakukan itu. Saya masuk yang periode yang ketiga, yang puasa 3 tahun. Ya, periode yang ketiga. Saya sudah jalankan 2 kali periode, sekarang saya 1 tahun, mau menginjak tahun kedua nanti. Jadi lakukan itu. Pasti, Pak. Terus gimana, Yoram? Ada pantangan, ada cobaan. Pasti jauh lebih kuat cobaan. Iblis nggak tinggal diam. Dia lihat anaknya, anak Tuhan, melakukan itu. Iblis mulai mengganggu. Banyak godaan, banyak cobaan. Saya sudah lakukan itu. Ini yang mau fase ketiga saya puasa. Cobaannya banyak banget. Banyak yang minta pun, lebih kuat dari yang pertama.
lebih kuat dari pertama. Jadi jangan coba. Artinya jangan coba-coba. Artinya kalau memang mau kuat, dengar suara Tuhan, mau sukses, memang harus itu. Mau tak mau. Nanti Tuhan lindungi kok. Percaya. Jatuh jangan terus lari. Kalau jatuh lagi dalam dosa, bangkit. Pasti akan jatuh dulu sedikit. Ada cobaan, tapi cepat lari, bangkit, cepat. Ya, itu. Karena setan nggak suka. Setan nggak suka anak yang dekat dengan Tuhan. Itu aja kunci. Oke, biar suara Tuhan yang murni nanti. Lebih murni lagi, lebih murni lagi, lebih murni lagi, lebih murni. Mantap, Yoram. Semangat dalam Tuhan. Pertanyaan Yoram hebat-hebat nih. Hebat nih Yoram nih. Yang lain nih. Baby, Angel. Anggi juga boleh tanya nggak apa-apa kok. Ayo Anggi. Tadi ada urusan pesta tadi ada urusan baru. Hah? Ada apa? Ada urusan jadi telat dengar apa khotbahnya. Oh, jadi khotbahnya tadi tentang integritas, Anggi. Anggi tanya, mana mendapatkan pasangan hidup yang integritasnya tinggi gitu kayak. Gampang. Kalau itu gampang. Pasti dia punya buahnya dari sikapnya. Jadi kalau ditanya bagaimana mencari pasangan yang berintegritas, gampang dari sikapnya aja, dari budayanya bagaimana, cara ngomongnya, cara jalannya, cara menghormatinya. Nggak cukup hanya setahun kita lihat, coba lihat dalam 3 tahun, itu akan kelihatan teruji. Berkarya, apa prestasinya dia? Karsa, apa yang sudah dia ciptakan? Nah, itu 3 poin itu aja. Sebagai makhluk hidup. Ya, jadi jangan cari cowok karena gantengnya doang nanti Anggi. Ya, ganteng bisa dipoles di salon. Ya, tapi prestasi, kayak saya dulu. Banyak cewek yang kejar-kejar saya dulu. Tapi gimana caranya? Ya karena kita punya prestasi dong. Punya karya, punya karsa. Pasti orang kejar saya. Gitu. Nggak usah cari cowok. Kalau kamu berkarya, berprestasi hebat, sekali kamu gemuk, gendut, kamu pasti dikejar-kejar. Iya. Ya, Gi ya. Jadi supaya kamu, bagi saya, maaf, jangan marah nih anak, aduh nyinggung anak lagi nih. Jadi gak enak ngomong mana nih. Sebetulnya cari pasangan itu gampang kok. Gampang, nggak susah. Ya dari diri kita dulu, jangan orang lain. Jadi sama cari peluang, jangan dari kita passionnya apa. Enggak. Peluangnya kita tangkap. Nah, bagaimana? Ciptakan diri kita hebat. Ciptakan diri kita sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan, maaf. Anak Tuhan bukannya memble. Lihat contoh-contoh. Timotius perjanjian baru. Ya, terus si Daniel perjanjian lama. Kan anak Tuhan yang hebat-hebat. Pasti dikejar-kejar orang. Itu. Dia maaf aja. Saya kalau ke Malaysia banyak yang suka sama saya walaupun udah tua. Ya. Saya ceritakan sama istri saya, Bu Gembala, nih saya dikejar-kejar. Karena apa? Kita punya karisma. Karisma. Jadi orang yang berkarisma itu pasti disukai orang. Ya tentunya harus punya pengetahuan lah, berkarya, punya prestasi, dikenal orang. Itu. Ya, Anggi, mantap itu Anggi. Yakin, nggak usah takut. Ya, lihat kalau mau dapat cowok yang berprestasi, kamu aja dulu lah. Kamu dulu. Nggak usah ngandelin cari-cari yang mana nih cowok yang integritas. Capek. Kamu dulu berintegritas, dikejar cowok. Gitu, Anggi. Anggi umurnya berapa sih, Gi? 23 kebalik kamu baru. 23. 23 kebalik. 32. Iya, 32. 32. Coba 3 tahun ini bisa nggak kamu berubah jadi orang yang integritas? Saya dulu, maaf ya, ini saya cerita, tanya istri saya pengagum wanita yang punya integritas. Ya. Jadi kalau saya lihat wanita itu hanya menang molek, maaf ya, saya ini maaf ya. Saya dulu artis ya, gini-gini kan pastor dulu artis.
Kenapa saya nggak pilih artis? Karena saya nggak lihat mereka punya integritas. Banyak teman saya artis, kenapa saya nggak pilih? Cantik-cantik, oh kalau cantik, cantik. Tapi saya nggak pilih, kenapa? Karena nggak punya integritas, Anggi. Kalau saya lihat istri saya yang pertama, Pak, dia bisa menjaga anak-anak, bisa ngajarin anak-anak. Semua ponakannya dia ngajarin dia. Yang kedua, dia bisa merawat rumah. Ya. Terus dia anak kuliahan. Ya. Terus pergaulannya bagus. Ya. Jadi artinya apa? Kita pilih karena punya integritas. Saya dulu nggak mau, banyak yang cewek teman saya yang bulu matanya lentik begini 1 meter. Yang gincunya tuh tebal 3 cm. Enggak saya pilih. Cantik-cantik. Wow. Tapi saya nggak pilih, kenapa? Karena nggak punya integritas. Nanti rumah tangga saya mau gimana? Jadi apa nanti ke depan? Dan dia cinta saya tentunya dong. Gitu. Bukan saya hanya saya aja cinta, dia cinta saya. Makanya kamu, Anggi, kamu punya integritas dulu, pasti dikejar-kejar orang. Nah, cari cowok. Bukan hanya kepribadian, punya mobil pribadi, rumah pribadi, deposito pribadi. Jangan itu yang kamu lihat. Ya, kalau hanya lihat itu, dia nanti cari istri yang kedua. Nah, kawin siri sama yang ke istri ketiga. Itu. Jadi kalau kamu 32, coba 3 tahun ini coba, ya seperti saya, berintegritas. Terus jadi makhluk hidup yang seperti ditanya sama si orang. Puasa dulu 3 tahun. Puasa 3 tahun, betul. Puasa. Puasa benar-benar. Doa, baca kitab, ya, terus puja penyembahan 3 tahun aja. Coba. Itu. Kamu udah kerja nggak, Di? Belum dapat kerja, Pastor. Aduh, umur 32, aduh Bapak, Gi. Saya dari kecil udah punya kerjaan, banyak kerjaan saya. Tuh anak saya tuh, nggak pernah nganggur tuh. Anak saya cari duit tuh, kenceng tuh anak saya. Ciptakan, cari peluang, jangan tunggu diterima. Waduh, lagi masa pandemi begini, banyak perusahaan tutup. Ya, ayo ciptakan. Tadi kan saya sudah ngomong sama si Ana. Dengar nggak yang saya ngomong sama si Ana? Ya itu, ciptakan. Bukan fashion saya, peluang. Nungguin fashion mah, botak juga nggak jalan-jalan itu fashion. Ya, sip, mantap. Ya, siap Om Boru, makasih Om Boru. Ya, semangat ya. Saya tunggu 3 tahun lagi kamu ke depan. Ada perubahan yang signifikan. Waduh. Anak saya aja nggak mau yang nomor 2 deh. Anak saya nomor 2. Dia bilang begini, saya tanya. Karena abangnya baru nikah minggu lalu. Dek, gimana tahun depan? Nggak mikirin dulu lah, Pak. Berkarya dulu. Nanti benar dia bilang berkarya. Anak saya nomor 2 berkarya dulu. Saya mau berkarya dulu, Pak. Saya pengen punya perusahaan sendiri. Coba bayangin. Walaupun dia udah punya perusahaan, udah punya perusahaan. Tapi pengen punya perusahaan sendiri. Coba, udah punya perusahaan, dia bilang. Udah punya usaha, coba. Masih pengen. Coba. Soal cewek, nomor 2 bagi dia. Anak saya. Dia nggak takut jomblo. Soalnya cewek-cewek ngejar dia. Cewek yang ngejar dia. Coba ya. Nah, tentunya dulu dasarnya ada. Dia rajin baca Alkitab, anak saya nomor 2. Pelayanan. Ya. Rajin. Jadi kalau pelayanan harus rajin. Jangan hari ini enggak besok jangan, harus rajin. Apalagi kamu jadi pengurus di Unity. Wow. Harus rajin. Ya, kalau pelayanan jangan tanggung-tanggung, harus rajin. Saya pelayanan nggak pernah tanggung-tanggung dari muda. Sekalipun saya bukan pendeta dulu, dari muda saya udah rajin. Ya, semangat, kuncinya semangat. 3 tahun nih saya lihat ya puasa ya, berani nggak? Kayak saya dia bilang, yakin. Tuhan mudahkan perjalanan, Tuhan mudahkan pekerjaan, Tuhan mudahkan nafkahmu, Tuhan mudahkan berkat bagi hidupmu. Oh, sangat mudah.
Tuhan itu enteng kasih kamu jodoh, enteng kamu kasih berkat. Ya, Anggi. Oke. Mantap ini. Pertanyaannya maut-maut ini. Ana, Yoram, Anggi, pertanyaan maut-maut ini. Hebat-hebat ini. Calon orang hebat semua nih. Ini DKKT apa nih? Ya. Ya, Ana ya. Ana. Maju ya, Ana. Ana. Ana, nggak denger ya? Iya, ya terima kasih Pak Pendeta. Iya, masih banyak kok cowok-cowok yang di atas kamu yang masih single, masih banyak. Ada Immanuel Huta Barat tuh, yang artis tuh. Dia juga sampai sekarang belum nikah. Teman saya. Juga Pastor Gary belum tuh, Pastor Gary. Kalau Pastor Gary itu bukan nggak ada cewek sama dia, dianya yang sok-sokan nolak itu. Dulu banyak ceweknya. Pacarnya banyak, cuman dia sok-sokan nolak, nggak ngerti gua. Itu. Ayah nggak ngerti sifat dia. Orang dulu ada cowok ceweknya tahu udah berapa tuh 1, 2. Yang saya tahu 2 dikenalin sama saya. Dua-duanya nggak jadi. Tahu deh itu. Bukan dia bukan dia susah dapat, dia gampang. Orang banyak penggemarnya. Kecuali susah dapat. Ya. Dia mah banyak. Jangan buka kartu dong Pak Pendeta. Wah, dianya yang milih-milih. Kalau Pastor Gary dia milih, bukan laguannya kebanyakan, dia mau milih yang mau kriterianya kualifikasinya terlalu tinggi dia. Lanjut lagi Om Bro, apalagi Om Bro biar kami bantu Pastor Gary ini. Kalau dia mah nggak usah dibantu, orang dia mah dia milih, orang dia mah banyak yang mau, dianya aja yang banyak laguan yang milih-milih. Dia mah banyak. Di mana-mana. Orang udah berapa kali dikenalin sama tulangnya sama saya. Dua cewek, 1 gagal dulu, yang kedua tahun. Ada temennya banyak. Inisialnya M ya? M atau T? Nggak tahu saya, udah nggak tahu. Banyak pokoknya dia mah di gereja A, di gereja B, di WCC kalau dia mau sih. Kak Karto nih tulang nih. Tahu kalau Gary tanya dirinya sendirilah, Anggi, apa sih kriterianya, kualifikasinya itu gimana? Udah dibocorin kemarin waktu itu, Om Bro. Ya kayak temennya juga ada temannya Gary, teman saya juga namanya Jackie juga begitu, sampai tua di atasnya Gary, lebih tua udah 60. Di bawah saya masih sih. Masih di bawah saya. Sama kayak Gary juga. Wah, pilihnya kriterianya apa? Wanita harus kaya raya. Yah, sampai budak lu nggak dapat. Sampai budak lu cari wanita yang kaya raya. Ya, cari aja di sana di Pulau Hawaii saya bilang. Nah, nyari di Indonesia. Aduh. Kriterianya harus tanya Anggi, kalau Pastor Gary apa kriterianya? Kenapa sampai nggak sekarang? Kalau wanita mah banyak, dianya aja kriterianya apa. Udah dibocorin Om Bro waktu pas kami mancing-mancing Om Bro. Apa kriterianya? Kabarnya nanti Pak Mali takut nih. Kalau dia sebetulnya nggak harus cantik sih, setahu saya. Tapi yang setahu saya sih Pastor Gary ceweknya harus gimana ya, ngikutin dia punya irama itu aja kalau setahu saya. Betul. Ya kalau gitu ya susah kalau suruh cewek ngikutin irama kita, belum tentu irama kita kena di dia kan. Dia dangdut, kita jazz, nggak ketemu. Nggak bakal ketemu. Kayak budak deh nyari yang sama-sama jazz. Gitu. Bisa. Ya, aduh, diberkati luar biasa nih kita nih ya. Di mana lu, Ger? Lagi mau ke Michael Ponelo, anak kerajaan ministry Michael Ponelo. Mau pelayanan di situ. Oke, nih anak-anak luar biasa nih, anak-anak nih. Senang saya, Ana, Yoram, Anggi. Ini Pebi nggak kelihatan di Pebi, coba tulisan doang. Mungkin dia ada keperluan gitu, Om Bro. Ya. Oke, ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada kita close. Ya.
tulang itu recording off dulu ya. Recording off dulu. Oh, ya. Oke, saya recording off ya, saya off ya. Terus nanti kirim yang